Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu dahsyat. Amin. Oh, haleluya. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, saya adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Gak usah salaman. Siapa yang suruh salaman? La ilaha illallah. Lu senang banget salaman tadi kan udah. Cuma bilang sama sebelah saudara, saya adalah orang yang paling berbahagia. Siapa yang percaya dia orang berbahagia? Amin. Bilang sama sebelah saudara sekarang, saya orang yang paling berbahagia. Udah? Bilang sama sebelah saudara, emangnya lu gak ada masalah? Bilang sama dia. Bilang sama sebelah saudara, masalah boleh ada, tapi Yesus kita luar biasa. Amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus kita luar biasa? Amin. Nah, hari ini itu yang saya mau bicara. Saya mau bicara tentang orang yang berbahagia. Amin. Siapa yang mau hidupnya susah? Tolong angkat tangan. Saya mungkin menatap saya dan bilang, pendeta, pagi-pagi begini jangan aneh-aneh. Kenapa pendeta? Gak usah deh bicara siapa yang pengen lagi jadi orang susah. Nah, kalau kita bicara bahagia, pertanyaan saya buat saudara sebetulnya sangat sederhana. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa sih? Pak, Bu, teman, bahagia itu apa sih? Sebagian saudara yang belum punya pasangan teman hidup bilang, pendeta, bahagia itu kalau punya pasangan, pendeta. Kalau nggak punya pasangan kayak saya begini, jomblo lagi, stres melulu, pendeta. Buat sebagian saudara yang punya suami galak, punya suami kasar, punya suami belum bertobat, saudara bilang begini, pendeta, bahagia tuh pendeta ya, yang penting punya suami baik gitu pendeta. Kita boleh punya rumah hebat, kita boleh naik mobil hebat pendeta, tapi kalau punya suami kasar, punya suami nyakitin, semuanya gak ada gunanya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Kalau saudara punya istri cemburuan, saudara punya istri cerewet, saudara punya istri kepala batu, buat saudara gimana ya pendeta? Kita sebagai pria ya pendeta ya, aduh hidup sih biasa aja lah pendeta. Bahagia tuh pendeta ya kalau punya istri yang lemah lembut, istri yang tunduk pada suami, istri yang mau mengerti, istri yang gak cemburuan, gak kayak istri saya itu pendeta yang cerewetnya minta ampun. Kadang-kadang saya bingung, itu mulut apa knalpot bunyinya sama, iya kan? Sebagian saudara yang masih tinggal kontrak, saudara berkata, pendeta, bahagia itu pendeta kalau udah punya rumah sendiri pendeta. Kalau ngontrak itu pendeta deg-degan tiap 2 tahun sekali pendeta. Supaya kalau udah punya rumah sendiri udah bisa nyanyi, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Iya kan? Iya kan? Buat saudara yang belum ada kerjaan, buat saudara yang baru saja di PHK, buat saudara yang memang lagi mau cari kerjaan, buat sebagian saudara berkata, pendeta, bahagia itu kalau kita udah punya penghasilan tetap pendeta. Sekarang kan saya belum kerja pendeta, saya mau melamar pacar saya pendeta, lalu mertua bilang, lu mau kasih makan apa lu anak gue, katanya gitu. Cintaku ditolak karena aku miskin, katanya. Saya ingat satu kali saya jalan di jalan tol, tiba-tiba ada truk belakangnya tulisannya begini, cintaku ditolak, dukunku bertindak. Dalam hati saya, gawat nih orang, iya kan? Tapi itu yang saya bilang, ada banyak orang pikir bahagia itu berarti kalau saya sudah punya kerjaan, karena sekarang saya belum punya kerjaan, katanya gitu. Nah, dari semua kalimat yang saya sampaikan tadi, akhirnya saya coba simpulkan, buat banyak orang bahagia itu
adalah sesuatu yang dia belum raih. Jadi kalau dia belum punya pasangan, dia berpikir kalau saya punya pasangan saya pasti bahagia. Dia berpikir kalau saya punya suami yang kasar, saya bahagia. Kalau suami saya baik, kalau istri saya cerewet, saya pikir saya bahagia. Kalau saya punya istri yang mau mengerti saya, kalau saya belum punya rumah saya bahagia. Kalau saya sudah punya rumah. Jadi buat sebagian orang, bahagia adalah sesuatu yang belum dia raih. Bahagia adalah sesuatu yang dia belum dapat. Bahagia adalah sesuatu yang belum dia capai dalam hidupnya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau itu konsep bahagia kita, saya bisa bilang begini, kita adalah orang yang paling malang dalam hidup ini. Kenapa saya bilang kita orang yang paling malang? Karena kita nggak pernah bisa mencapai kebahagiaan itu. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita merasa itu belum cukup, kita merasa itu masih kurang, kita merasa bahwa itu belum yang terbaik yang saya terima dalam hidup saya. Tapi hari ini saya mau beritahu, hidup Kristen adalah hidup yang berbahagia. Bukan karena semua yang saya harapkan bisa terjadi, tapi hidup Kristen adalah hidup yang bahagia. Bahwa di tengah pergumulan dan masalah kita, Allah kita tetap menyediakan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa sih konsep Alkitab tentang bahagia? Itu yang kita mau belajar sama-sama. Saudara lihat bersama saya Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32. Mazmur, satu-satunya nama orang Jawa yang ada dalam Alkitab. Mazmur. Dia punya istri Mbak Mur. Mazmur 32 ayat yang pertama. Kebahagiaan orang yang apa? Apa Pak? Diampuni dosanya. Dari siapa? Siapa yang tulis? Hah? Sama-sama bilang sama saya, Daud. Sama-sama bilang sama saya, Daud. Siapa yang tulis Pak? Siapa yang tulis Bu? Yang tulis surat ini adalah apa? Daud. Pertanyaan saya sederhana, siapa Daud ini? Sebagian saudara akan menatap saya dan berkata, Daud adalah seorang raja, betul, tapi bukan seluruhnya. Saudara menatap saya dan berkata, Daud itu gembala, betul, tetapi bukan seluruhnya. Nah, kalau saudara tanya sama saya, pendeta, Daud itu siapa sih? Saya bilang begini, Daud adalah seorang yang pernah jadi gembala, tapi dia juga pernah menjadi seorang raja. Amin. Waduh, gede juga ya. Aslinya aja udah gede, apalagi digituin lagi tambah gede lagi. Kalau pendetanya kecil ditaruh di situ sih lumayan. Kalau pendeta udah segede gini taruh situ makin kita jadi takut. Mungkin Goliat begitu kali ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud itu pernah jadi seorang gembala, tapi Daud juga pernah jadi raja. Ngerti saudara? Iya kan? Dia tahu apa artinya kemiskinan, tapi dia juga tahu apa artinya kekayaan, ya kan? Dia tahu apa artinya menang dalam peperangan. Dia mengalahkan Goliat. Lalu apa yang terjadi? Satu kota keluar mulai bersorak-sorai dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud telah mengalahkan berlaksa-laksa. Dia tahu apa artinya menang. Dia tahu apa artinya dipuji. Dia tahu apa artinya dihormati. Tapi dia juga tahu apa artinya harus sembunyi di gua yang satu, lari ke gua yang lain. Kenapa dia harus bersembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain? Karena mertuanya yang bernama Saul itu mau merancangkan yang jahat, mau membunuh dia. Tidak bisa terima. Dia iri hati sekali kepada Daud. So Daud tahu persis apa artinya kemiskinan. Daud tahu juga apa artinya kekayaan.
Daud tahu apa artinya dihina, Daud tahu apa artinya dipuji, Daud tahu apa artinya dihormati, Daud juga tahu apa artinya direndahkan, Daud tahu apa artinya dimuliakan. Tapi dia juga tahu apa artinya sembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari semua pengalaman hidupnya, dari segala keadaan ini, dia tidak berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang cita-citanya tercapai. Dia tidak berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dia tidak berkata bahwa orang yang berbahagia orang yang punya segala-galanya. Dia tidak berkata bahwa orang yang berbahagia orang yang mencapai kedudukannya sebagai raja. Dia tahu apa artinya semuanya, tapi dia ambil konsep sederhana. Kalau saudara lihat selanjutnya di ayat yang pertama tadi, dikatakan apa? Berbahagialah orang. Amin. Siapa di sini katakan? Yang apa? Apa? La ilaha illallah. Kita udah sampai serak begini ngomong. Saudara masih diam-diam aja, masih ngantuk loh. Sahur telat kali saudara. Seperti sudah mau nanya sama saya, bukanya kapan? La ilaha illallah. Baru sahur udah mau buka. Saudara, di sini katakan apa? Berbahagialah orang yang apa? Itu mantap. Diampuni, diampuni apa? Pelanggarannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia. Daud tidak berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mencapai segala sesuatu yang dia kehendaki, karena banyak orang belum mencapai sesuatu yang dia kehendaki. Daud tidak berkata berbahagialah orang yang menjadi raja, karena tidak semua orang menjadi raja. Daud tidak berkata berbahagialah orang kalau punya banyak uang, karena tidak semua orang punya banyak uang. Tapi Daud berkata berbahagialah orang yang apa? Diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya apa? Tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa apa? Penipu. Ayat yang ketiga. Jadi ayat pertama, ayat kedua Daud bicara tentang berbahagia. Masuk ayat yang ketiga, Daud bicara tentang kesengsaraan. Selama aku berdiam diri, artinya selama aku nggak buat apa-apa, aku nggak beresin segala dosaku, aku nggak beresin segala kesalahanku, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku dikatakan apa? Menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat yang keempat, sebab siang malam dikatakan apa? Tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat yang kelima, apa yang terjadi? Dikatakan, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku dikatakan apa? Tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sama-sama kita baca bagian terakhir, 1, 2, 3. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya simpulkan sederhana. Siapakah orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni oleh Kristus dan hidupnya dikasih oleh Tuhan. Amin. Siapa orang yang berbahagia? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak perlu punya mobil hebat dulu baru bisa berbahagia. Saudara tidak perlu hidup dengan mewah dulu baru bisa berkata berbahagia. Saudara tidak perlu selesai dulu semua masalah saudara. Jangan saudara menatap saya dan berkata, ya tapi kata dokter penyakit saya nggak bisa sembuh. Ya tapi kata dokter saya nggak bisa punya anak. Ya tapi sampai hari ini suami saya belum pulang. Tapi hari ini saya mau beritahu, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, keluar dari tempat ini pagi hari ini, berjalan dengan tegap dan berkata, saya adalah orang yang berbahagia karena dosa saya sudah diampuni dan Kristus punya rencana yang indah buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Jangan biarkan setan menuduh saudara terus menerus. Jangan biarkan setan mengintimidasi hidup saudara dan berkata kamu nggak bisa bahagia karena anak-anak kamu belum bertobat. Kamu nggak bisa bahagia karena utang kamu banyak. Kamu nggak bisa berbahagia karena bisnis kamu lagi goyang. Kamu tidak bisa berbahagia karena pacar kamu baru putusin kamu. Kamu nggak bisa berbahagia karena kamu udah umur 29 tahun masih jomblo belum laku-laku. Dan apapun yang setan mau intimidasi dalam hidup kita, kita berdiri teguh dan bilang saya adalah orang yang berbahagia karena Yesus mengampuni dosa saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mengerti sebagian saudara akan menatap saya dan berkata, pendeta itu sesuatu yang sangat realistis, itu sesuatu yang sangat tidak realistis. Pendeta sedang berkata bahwa hidup saya berbahagia karena dosa saya sudah diampuni. Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, emangnya orang kalau dosanya sudah diampuni persoalannya udah pasti beres? Emangnya orang kalau dosanya diampuni segala masalahnya langsung selesai? Emangnya orang kalau dosanya sudah diampuni bahwa dia nggak menghadapi tantangan dan pergumulan lagi dalam hidupnya? Nah, ini yang saya mau beritahu buat saudara. Banyak orang berpikir bahagia itu berarti saya tidak punya masalah, bahagia itu berarti saya tidak menghadapi persoalan. Tapi hari ini saya mau beritahu konsep Kristus berbeda tentang berbahagia. Konsep Kristus adalah bahwa di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah tantangan hidup, kita dapat hidup berbahagia. Amin. Saya ulangi sekali lagi, konsep Kristus tentang kebahagiaan. Kita dapat berbahagia meskipun kita ada masalah, meskipun kita ada persoalan, meskipun kita menghadapi masa-masa yang sukar. Oh, Habakuk berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, tetapi aku tetap bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berarti hari ini saya mau beritahu buat saudara, bahagia bukan berarti saya tidak menghadapi masalah, tapi bahagia saya tahu dosa saya sudah diampuni. Saya tahu Yesus punya rencana yang indah buat hidup saya. Saya tahu saya dikasihi. Saya hadapi setiap tantangan. Saya tidak akan pernah dipermalukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mengerti sebagian saudara menatap saya dan berkata, pendeta, bagaimana kau bisa hubungkan antara dosa saya diampuni dengan kebahagiaan dalam hidup saya? Itu kayaknya sesuatu yang gak masuk akal. Itu kan cuma, oh ya dosa saya diampuni. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, kenapa saya begitu yakin bahwa orang yang dosanya diampuni adalah orang yang berbahagia. Yang pertama, karena orang yang dosanya diampuni. Dengar Pak, dengar Bu, orang yang dosanya sudah diampuni, mujizat bagi dia itu pasti. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya mujizat pasti. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya mujizat itu pasti. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya mujizat itu pasti. Siapa yang percaya bahwa bagi dia mujizat itu pasti? Pak, Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang. Pak, Alkitab bilang bukan telinga Tuhan gak sanggup dengar. Pak, Alkitab bilang yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, dengar, yaitu segala dosamu. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Saya menyebut saudara orang sengsara meskipun kau tinggal di rumah 2000 meter. Saya menyebut saudara orang sengsara meskipun kau ke gereja naik Jaguar. Saya menyebut saudara orang sengsara meskipun engkau adalah seorang bisnismen yang paling top di kota Surabaya ini. Saya menyebut engkau sengsara meskipun kau seorang dokter yang paling hebat di kota ini, meskipun kau seorang pengacara yang paling top di kota ini, meskipun kau seorang hakim, seorang jaksa yang paling populer di kota ini. Tapi saya menyebut engkau sengsara kalau engkau hidup di dalam dosa. Kalau engkau hidup dalam dosa, Pak, kalau engkau punya istri simpanan, Bu, kalau engkau pacaran sama suami orang, teman, kalau engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah, teman, kalau engkau pacaran dengan orang yang tidak seiman, siapapun saudara, sesukses apapun saudara, saya beri nama engkau orang sengsara. Kenapa? Karena Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang,
Bukan telinganya nggak sanggup dengar, tetapi yang menjadi segala penghambat antara kamu dengan Allahmu yaitu segala apa? Dosamu. Orang yang sengsara bukan orang yang hidupnya terkutuk. Orang yang sengsara bukan berarti orang yang lahir dari keluarga yang broken home. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya adalah orang sengsara karena saya berasal dari keluarga broken home. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya orang sengsara karena suami saya punya perempuan lain. Hari ini saya mau beritahu, mujizat masih tetap akan berlaku bagi setiap orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab berkata ada seorang ibu janda. Kalau kita mau bicara tentang sengsara, dialah ibu janda yang sengsara. Kenapa saya bilang sengsara? Karena dia ibu janda. Apa artinya dia janda? Dia janda bukan karena bercerai, dia berjanda bukan karena ditinggalkan suami, tapi dia janda karena suaminya mati. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi suaminya mati, dia punya satu anak laki-laki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak laki-lakinya sekitar umur 14 sampai 15 tahun. Berarti segala andalannya, segala harapannya hanya kepada anak laki-laki satu-satunya. Tetapi apa yang terjadi? Anak laki-laki satu-satunya ini mati. Saudaraku, secara manusia orang menyebutnya sengsara karena sudah janda, anak laki-lakinya satu-satunya mati. Karena itu dia keluar kota Nain. Kenapa dia harus keluar kota Nain? Karena di Nain dia sudah diejek, di Nain dia sudah dianggap sebagai wanita pembawa sial. Hanya ada dua laki-laki di sekitar dia, yaitu suami dan juga anak, dan kedua-duanya mati. Sehingga menurut hukum Yahudi, bahwa wanita ini harus dikeluarkan dari kota. Karena apa? Karena wanita ini dianggap pembawa sial. Dalam hatinya, saya sudah susah, sekarang saya dianggap pembawa sial. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang menyebut wanita ini sebagai wanita yang menderita. Dia keluar kota Nain, dia menangis. Tiba-tiba masuk dari kota Nain, Yesus Kristus Tuhan datang menjawabnya. Yesus datang dan berkata kepadanya, "Ibu, jangan menangis." Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, wanita ini kaget, wanita ini aneh. Siapa anak muda yang gak tahu apa-apa ini tiba-tiba berkata, "Ibu jangan menangis." Tidakkah dia sadar betapa perihnya hatiku? Tidakkah dia sadar betapa sakitnya aku, betapa kecewanya hidupku? Kenapa aku diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan yang jauh lebih besar daripada kemampuanku? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang seringkali terjadi waktu kita menghadapi masalah. Kita selalu berpikir, masalah saya lebih berat, saya udah gak kuat lagi menghadapinya, saya udah gak sanggup lagi menghadapinya, saya udah gak mampu lagi menghadapinya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus kemudian berjalan, sepertinya mengacuhkan wanita janda itu. Dia datangi pengusung mayat, dia berkata berhenti. Lalu dia bilang sama pengusung mayat, "Letakkan anak muda itu di bawah." Lalu kemudian Yesus menatap anak muda itu dan berkata demikian, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibu ini janda, anak laki-laki satu-satunya mati. Orang menyebutnya sebagai orang yang sengsara. Pertanyaan saya cuma sederhana, betulkah wanita itu wanita yang sengsara? Saya mau beritahu, wanita itu adalah wanita yang berbahagia. Untuk sementara dia menghadapi masalah, tapi kemudian dia punya kesaksian yang hebat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakannya. Allah yang dia sembah adalah Allah yang menolong tepat pada waktunya. Karena ketika anaknya mati, mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dengar, waktu dosa kita sudah diampuni, kita adalah orang yang paling berbahagia, karena we will receive our miracle. Sama-sama bilang sama saya akan pulang dengan mujizat. Sama-sama bilang sama saya akan pulang dengan mujizat.
Siapa yang percaya bahwa pagi ini dia pulang dengan mujizat? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, saya akan pulang dengan mujizat. Amin. Bilang sama orang yang ngomong sama saudara, saya juga, kita akan pulang dengan mujizat. Amin. Pastikan diri saudara menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Pak, engkau boleh sedang ada dalam goncangan ekonomi yang hebat. Pak, dokter boleh bilang jantungmu sudah sangat parah, Pak. Orang boleh bilang ginjalmu sudah sangat parah. Orang boleh bilang apapun sangat parah. Tapi saya berdiri di sini untuk beritahu buat saudara, kalau dosa kita sudah diampuni, tidak ada perkara yang mustahil lagi. Kita akan pulang dengan mujizat. Kita akan pulang dengan berkat. Kita akan pulang dengan perkara-perkara besar. Haleluya. Right. Yang kedua saya pelajari, kenapa orang yang dosanya sudah diampuni adalah orang yang berbahagia. Yang pertama saya jelaskan, karena orang yang dosanya sudah diampuni, maka yang pertama, mujizat baginya itu pasti. Amin. Yang kedua saya pelajari, kalau dosa kita sudah diampuni, dengar Pak, dengar Bu, setan sudah tidak punya kuasa lagi dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa. Alkitab berkata begini, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Siapa yang setuju? Amin. Roh yang ada di dalam kita, roh yang ada dalam kita. Setan gak peduli sudah masuk gereja, sejauh sudah masih hidup dalam dosa. Setan gak peduli sudah masuk gereja Pak, sejauh kau masih punya wanita simpanan lainnya. Bu, setan gak peduli sudah masuk gereja, selama engkau masih hubungan sama bekas pacarmu. Bu, engkau masih punya teman selingkuh. Teman, setan gak peduli kamu masuk gereja, sejauh kamu tetap pacaran sama orang yang tidak seiman, sejauh kamu masih tetap nonton blue film, sejauh kamu masih tetap buka situs-situs cabul, selama kamu masih tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah. Setan bilang gak apa-apa masuk gereja, gak apa-apa masuk gereja, toh kamu gak punya kuasa. Persoalan gereja di akhir zaman bukanlah batu dan bom molotov. Persoalan gereja di akhir zaman bukan teroris. Persoalan gereja di akhir zaman bukan sekedar antikris. Tapi persoalan gereja di akhir zaman adalah, sorry kalau saya menyinggung perasaan saudara, tapi ini harus saya ngomong. Persoalan gereja di akhir zaman adalah orang munafik. Persoalan gereja di akhir zaman bukan teroris. Oh, ada banyak gereja takut, ada banyak pendeta khawatir bagaimana kalau teroris menyerang gereja. Saya mau beritahu, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari awal gereja berdiri, gereja sudah berhadapan dengan ancaman terorisme. Kepala teroris yang pertama bernama Saulus. Tapi kepala teroris itu kemudian bertobat menjadi Paulus, seorang hamba Tuhan yang besar. Amin. Ancaman gereja yang terbesar bukan lewat yang bernama teroris. Ancaman gereja yang terbesar, sorry ya, bilang mas sebelah saudara, lu tuh, kalau lu munafik bilang, ya kan? Ancaman gereja yang terbesar, orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan, masuk gereja shalom, haleluya, tapi masih pacaran sama laki orang. Ketemu orang, shalom, haleluya, tapi masih punya bini simpanan. Kalau ketemu orang, shalom, haleluya, tapi bisnisnya nipu kiri, nipu kanan. Kalau ketemu orang, shalom, haleluya, tapi ngomongin orang, lu udah tahu belum kan? Iya, mas lu gak tahu. Pokoknya lihat aja, dua orang kalau ngomong deket monyong-monyong, itu artinya lagi ngomongin orang.
Orang kalau bicara tentang kesaksian firman gak mungkin monyong, pasti gini, aduh Tuhan tuh baik, luar biasa, terima kasih Tuhan, betul-betul nyata dalam hidup saya, haleluya. Tapi coba kalau ngomongin orang, lu udah tahu bukan? Setan bilang lu sama monyongnya kayak gue lu. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh munafik. Makanya Yosua pernah bilang begini kepada umat Tuhan. Yosua bilang, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Artinya apa? Waktu kita dosanya sudah diampuni, kita menjadi umat yang kudus, setan gak punya kuasa, kita dapat berjalan dalam kemenangan, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Amin. Persoalannya ada banyak orang Kristen gak ada kuasa, datang ke pendeta lalu bingung, pendeta kenapa ya, saya udah usir-usir setan tapi setan gak lari. Saudaraku, persoalannya kita hidup dalam dosa, kita sendiri dosanya belum dibereskan, kita sendiri belum menyelesaikan persoalan dosa kita sama Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Waktu kita usir setan, setannya pun kaget. Kenapa dia usir? Ya kan? Kita lagi usir setan, dalam nama Yesus setan keluar, setan keluar. Setan yang bilang gini, shh, sama Hopeng kok begitu sih? Hari ini perlu saya tegas bilang sama saudara, yang merampas kebahagiaan rumah tangga saudara adalah setan. Yang membuat masa muda kacau adalah setan. Yang membuat bisnis saudara gagal adalah setan. Karena Alkitab berkata, aku datang, kata Yesus, untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Tetapi pencuri itu, iblis itu datang, kata Alkitab, untuk mencuri, betul, membunuh dan membinasakan. Setan mau hidup saudara susah, setan mau pikiran saudara cabul, setan mau hidup saudara menderita, setan mau supaya saudara gak bayar perpuluhan, supaya hidup saudara gak diberkati. Setan mau supaya hubungan saudara sama suami membosankan, supaya saudara lihat suami jengkel, supaya istri lihat suaminya jenuh, suami lihat istrinya kesel, sehingga dalam rumah tangga sudah kehilangan kemanisan, dalam rumah tangga kehilangan kebahagiaan. Hari ini saya mau beritahu, your problem is not your wife, your problem is not your husband, your problem is the devil. Pak, persoalan saudara bukan your wife. Jangan bilang sama saya, ya tapi istri saya pendeta cerewet sekali, istri saya pendeta high cost, istri saya apa-apa, mau ini, nuntut terus. Pak, your problem is not your wife, your problem is the devil. Bu, your problem is not your husband. Ya tapi suami saya pendeta nyakitin hati saya terus pendeta. Aduh pendeta, 10 kata yang keluar dari mulutnya, 11 nyakitin. Bayangin, yang belum keluar aja udah nyakitin. Pak, your problem is not your wife. Bu, your problem is not your husband, but our problem is the devil. But sometimes we don't know how to fight him back. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana kembali menyerang dia. Setan nyerang rumah tangga kita, setan nyerang bisnis kita, setan nyerang keluarga kita, setan nyerang masa muda kita, setan serang pelayanan kita. Kita cuma jadi orang panik yang bilang, Tuhan tolong, setan nyerang melulu. We have the power over the enemy. Amen. We have the power over the enemy. Kita punya kuasa atas musuh. Waktu dosa kita sudah diampuni, ini saatnya berdiri tegak dan berkata, setan yang membuat rumah tangga saya tidak bahagia, setan yang membuat bisnis saya macet, setan yang membuat masa muda saya goncang, setan yang membuat hidup saya selalu terikat pada kesenangan dunia, aku tolak kau keluar. Aku mau berjalan dalam kemenangan, karena di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa waktu dosa kita diampuni,
Kita sebut diri kita sebagai orang yang berbahagia. Yang pertama, karena waktu dosa kita diampuni, mujizat kita pasti. Sama-sama bilang sama saya akan pulang dengan mujizat. Oh, haleluya. Yang kedua, waktu dosa kita diampuni, setan gak punya kuasa. Karena Alkitab berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Saya akan berjalan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya akan hidup berkemenangan. Dan yang ketiga, waktu dosa kita sudah diampuni. Kenapa saya bilang, kenapa Alkitab bilang orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, hidupnya dikasih Yesus, dan Yesus punya rencana yang indah buat hidupnya. Yang pertama, kalau dosanya diampuni, mujizat itu pasti. Yang kedua, orang yang dosanya sudah diampuni, setan gak punya kuasa. Dan yang ketiga, orang yang dosanya sudah diampuni, ini yang saya percaya, hari depannya makin hari makin indah. Amin. Hari depannya makin hari makin indah. Yeremia berkata apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat. Siapa yang percaya hari depannya dahsyat? Pak, hari ini bisa saja engkau menangis, tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebahagiaan. Bukan berarti kalau engkau menangis hari ini engkau adalah orang sengsara. Orang yang sengsara sudah saya jelaskan tadi adalah orang yang hidup dalam dosa. Orang yang sengsara adalah orang yang menyimpan dendam. Orang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah dalam hidupnya. Itu yang saya sebut orang sengsara. Karena Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak mau melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pendeta, siapa orang sengsara? Orang sengsara bukan orang yang lahir dari keluarga broken home. Orang yang sengsara bukan orang yang tidak punya anak. Orang yang sengsara bukan orang yang sedang diserang oleh sakit. Orang sengsara bukan orang yang bisnisnya lagi goncang. Tapi hari ini saya tegaskan buat saudara, orang sengsara adalah orang yang hidup dalam dosa. Orang sengsara adalah orang yang hidup dengan dendam. Orang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah dalam hidupnya. Itu yang saya sebut orang sengsara. Karena orang-orang seperti itu tidak pernah akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi siapa orang yang berbahagia? Orang yang dosanya sudah diampuni. Karena dosanya diampuni, mujizat pasti. Karena dosanya diampuni, setan gak punya kuasa. Dan yang ketiga, karena dosanya diampuni, dengar, hari depannya dahsyat. Amin. Hari depannya dahsyat. Hari depannya dahsyat. Alkitab bicara tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah seorang budak. Tapi dia budak yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun tadinya dia dibuang ke sumur tua, tetapi dari sumur tua ada sesuatu yang lebih baik terjadi. Dia diangkat dari sumur tua dan kemudian dijual jadi budak. Kelihatannya dia cuma budak, tapi Alkitab berkata dia budak yang disertai Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, meskipun dia budak, Tuhan membuat apapun yang dia kerjakannya berhasil. Sehingga apa yang terjadi, dia tidak lagi jadi budak. Dia mulai diangkat sebagai orang yang sangat penting kedudukannya di rumah Potifar. Tetapi dengar baik apa yang terjadi. Di situ kembali diizinkan masalah. Dia kemudian difitnah, dia dianggap sebagai pemerkosa, dan apa yang terjadi? Dia dibuang ke dalam penjara. Saya mau tanya sama saudara, apakah Yusuf orang yang sengsara? Jawabannya sederhana, dia bukan orang sengsara, dia orang yang hari depannya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik
Dan akhirnya waktu dia siap menghadapi segala sesuatunya dengan keyakinan bahwa Tuhan menjadi pembelaku, apa yang terjadi? Dari dalam penjara Tuhan angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Karena itu Yusuf berkata demikian, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tetapi Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat. Pak, kalau hari ini engkau menghadapi tantangan, bukan berarti engkau orang gagal kan Pak? Pak, kalau hari ini engkau belum berhasil Pak. Bu, kalau hari ini engkau belum berhasil. Teman, anak-anak muda sekalian, jika hari ini engkau belum berhasil, bukan berarti engkau gagal kan? Hari ini engkau boleh belum berhasil, tetapi Allah saya mampu membuat hari depan kita makin hari makin indah. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat. Bu, rumah tangga ibu mungkin hari ini menghadapi masalah, tapi dalam kacamata iman kita melihat Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan berhenti berjuang. Orang-orang yang menyadari dosanya sudah diampuni akan berdiri tegak dan berkata begini, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Artinya, kalau hari ini saya menghadapi tantangan, saya tidak akan goyah, karena Tuhan yang memegang tanganku. Allah Tuhan yang akan memberikan hari depan yang penuh harapan dalam jiwaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya pelajari kenapa orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni. Hidupnya dikasih Yesus, dan Yesus punya rencana yang indah buat hidupnya. Yang pertama sudah saya jelaskan, karena orang yang dosanya diampuni adalah orang yang baginya mujizat itu pasti. Yang kedua, orang yang dosanya diampuni adalah orang yang menyadari bahwa setan gak punya kuasa lagi dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang dosanya diampuni menyadari bahwa hari depannya dahsyat. Siapa yang percaya bahwa hari depan dia akan dahsyat? Pak, Bu, jangan menyerah. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta nggak tahu apa yang saya hadapin. Pendeta, saya udah nggak kuat benar. Sebagai hamba Allah saya cuma bilang, tidak kebetulan sudah datang pagi hari ini. Tuhan sedang mau ingatkan engkau adalah orang yang berbahagia. Setan bertahun-tahun bilang sama saudara, hidupmu susah, hidupmu menderita. Tapi hari ini kau pulang dengan hati yang bersorak dan berkata, Tuhan, saya orang yang bahagia. Karena bagi saya mujizat itu pasti. Bagi saya setan gak punya kuasa. Bagi saya hari depan saya akan dahsyat. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, ini yang saya percaya. Orang yang dosanya diampuni, hidupnya makin hari makin jadi seperti Kristus. Amin. Orang yang dosanya sudah diampuni, haleluya. Orang susah kadang-kala bukan karena nasib. Banyak orang susah kadang-kala bukan karena bodoh. Banyak orang susah kadang-kala bukan sekedar karena serangan setan. Tapi ada banyak orang juga susah karena karakternya jelek. Engkau mungkin udah capek berdoa dan bilang, Tuhan, saya udah berdoa terus supaya rumah tangga saya bahagia. Kok saya sama suami berantem terus? Dalam nama Yesus, setan-setan yang ganggu rumah tangga, keluar, keluar, keluar. Setannya bilang, udah di luar. Setannya bilang, yang bikin lu ribut sama laki lu bukan gue, karakter lu jelek. Ada banyak orang pelayanan yang tidak bisa maju, bukan karena Tuhan tidak menyertai dia. Ada banyak orang pelayanannya tidak bisa diberkati oleh Tuhan, bukan karena dia nggak punya karunia. Tetapi sorry untuk ngomong ini, ada banyak orang nggak bisa maju dalam pelayanannya. Sorry, saya harap sudah jangan tersinggung. Ada banyak orang nggak bisa maju dalam pelayanannya. Sorry, karena karakternya jelek. Hatinya busuk, sifat-sifatnya jahat. Ada banyak orang rumah tangganya gak bahagia,
Bukan kurang didoain sama pendeta, udah didoain melulu. Sampai rambut depannya udah gak bisa tumbuh, kebanyakan tangan pendeta tumpangan tangan. Tapi ada banyak rumah tangga gak bisa bahagia, kenapa? Pak, karaktermu jelek banget Pak. Engkau tuh egois banget. Pak, engkau kepala batu banget. Pak, cukup Pak. Istrimu sudah cukup menderita sama perbuatanmu. Saya berdoa supaya pagi hari ini engkau diubahkan Yesus. Amin. Bu, yang bikin masalah rumah tangga itu jadi berat Bu. Seringkali karena karaktermu jelek Bu. Engkau istri yang mau kepala batu gitu, engkau istri yang mau menang sendiri, engkau istri yang pokoknya apa yang saya ngomong saya maunya begini. Teman, anak-anak muda sekalian, kadangkala karirmu terhambat, engkau tidak bisa maju, engkau mau mulai usaha selalu ada masalah. Saya khawatir bukan cuma karena kutuk, bukan karena setan, saya khawatir karena karaktermu jelek. Tetapi waktu dosa kita sudah diampuni, hidup kita makin dekat dengan Tuhan, kita berani berkata begini, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, karakter saya berubah. Saya berdoa di sini supaya suami-suami menjadi imam yang kudus. Ibu-ibu setuju? Bu, ibu-ibu setuju kalau suami berubah? Jangan dong pendeta. Darah Yesus. Sebagian saudara berkata, iya dong pendeta, kapan sih? Doain dong supaya suami saya berubah. Pak, Bapak setuju kalau ibu-ibu berubah Pak? Hanya itu kerinduanku pendeta. Hanya ini yang saya mau bilang. Waktu dosa kita diampuni, hidup kita makin dekat dengan Tuhan, karakter kita berubah. Engkau akan melihat sendiri bagaimana Tuhan mematahkan palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga, mengerjakan berkat yang luar biasa buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini sama-sama bilang sama saya dengan suara yang tegas, saya orang yang berbahagia. Saya bukan orang sengsara. Saya akan berjalan dalam berkat, kemuliaan, dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.